Apa yang jadi bermau ada di. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi kelas Labuan Bisnis di Pemilihan KP pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 24 Juni 2025. Senang sekali ketemu kalian di sini. Semoga kita semua tetap semangat, sehat, ya. Kemudian tetap bisa memberikan yang terbaik buat kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena perkenannya lah kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini tidak kurang apapun. Kekurangan sesuatu bisa dilihat dompetnya? Iya, kurang. Ya, untuk kita malam ini seperti biasa saya meminta siapa ya Niko deh memberi doa. Doanya di sini. Mari kita satu dalam doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Niko. Sama-sama Bu. Ya. Pertemuan kita pertemuan ke 14 ya, hari ini kita sesuai dengan kesepakatan belajar mengenai konflik dan negosiasi. Konflik dan negosiasi. Oke. Ada yang ingin kemarin belajar apa materi kita? Pertemuan 13 yang kita sama-sama melakukan cerdas cermat bareng-bareng. Ada yang ingat? Budaya, sosial budaya. Organisasi. Pertemuan tersebut akan poin deh. Masih ingat apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Ambil aja dulu yang kamu ingat. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Sistem berbagi arti. Sistem berbagi arti, very good. Sistem berbagi arti yang membedakan antar anggota, yang membedakan satu organisasi dengan yang lain. Satu poin ya. Satu poin nanti di akhir ya. Kemudian kita kenali di sini ada beberapa karakter dari dari budaya organisasi apa aja? Inovasi dan resiko ya, pengambilan resiko. Kemudian apa lagi? Detail ya, detail. Kemudian orientasi hasil. Wah, ini sih ujiannya bagus ini ya. Amin. Iya. Emang harus ini terus ya supaya nanti jadi bagus ya. Iya. Kemudian orientasi. Ada lagi pada tim. Kemudian agresif. Keagresivan. Ya. Stabilitas. Terus boleh pilih. Betul ya, 7 ya, semua ya. Makasih juga. Dan kemudian untuk mengenal budaya itu dianggap sebagai sebuah lingkup, kemudian memberikan dimensi etis,
batasan apa yang harus dilakukan, standar yang harus dilakukan, sehingga apabila perusahaan sudah menerapkan dan mengikuti organisasi, maka anggotanya akan lebih mudah sebagai katalisator untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu. Baik, saya sudah lulus ini nilainya saya punya 100 deh. 2 poin ya, tapi bicara ya. Silakan. Gracia Bu dia. Gracia. Gracia. 2 poin ya buat kamu ya. Oke. Ini ya kemarin. Sekarang hari ini. Oke. Konflik dan negosiasi. Siapa di sini yang nggak pernah berkonflik, bahkan nggak pernah berkonflik? Mas Wan? Oh, pernah berkonflik? Konfliknya dia nggak mau kerja ya. Karena anggota kelompok Siapa anggotanya? mau kerja. Niko. Oh, Niko. Niko yang ini. Niko kan? Niko yang ini. Karena Niko yang satu udah memimpin doa, soalnya sudah jadi bapak pendeta. Niko, kamu pernah menjadi juru bamban atau menjadi apa sih namanya? Mediator. 2 orang yang berkonflik atau 2 pihak yang berkonflik. Kirim kasih dulu. Pernah. Pokoknya sudah kenal mereka berkonflik. Kalau saudaranya jalan-jalan tinggi. Apakah saat itu bisa diselesaikan? Soalnya cuma bubar. Masih tahu ya. Kalian saya nggak bawa konflik itu pasti buruk. Enggak. Siapa di sini yang percaya bahwa konflik itu tidak selalu buruk? Saya. Konflik tidak selalu buruk. Oke, nggak selalu buruk. Ya. Apa benar nggak selalu buruk? Benar. Ya. Kamu juga setuju kalau ya tidak selalu buruk. Pernahkah kamu mengingat mungkin yang punya pacaran sekarang, gara-gara putus sama pacar malah pelajarannya meningkat, pernah nggak? Waduh, nggak ada sih ya. Nggak ada begitu. Saya semuanya belajar. Awas ya, Hatinya belajar. lu buang gua. Supaya dendam yang paling baik terbaru dengan Ampol bener. kalau itu begitu sakit lebih baik punya karya, karena satu sisi gua dapat sesuatu dari itu dan gua nggak maksudnya lupain dia Tunggu karya. cara melakukan sesuatu. Karya lu apa? Jadi bisa berkarya itu bisa fokus, kemarahannya bisa dipindahkan ke sesuatu yang positif. Kalau nggak nanti makin terus makin dalam. Ternyata sama loh di organisasi pada saat terjadi sebuah konflik, apa yang terjadi bisa kinerjanya meningkat, mungkin bisa saja. Misalnya ada pimpinan yang marah, oh kamu salah. Jason, kamu kemarin itu sudah benar, cuma kenapa kesimpulannya nggak tajam? Harus dipertentangkan dulu, harus dikontrak. Masa tuh serius? Akhirnya dia bergerak. Mungkin dia pertama-tama kesel, kok saya sudah kerjain sampai 10 hari, nggak diapresiasi, malah dibilang kesimpulannya jelek. Yang
bagus sih sekalian biar dia tahu, gitu kan? Mungkin kalau dengan bahasa kita, ya bisa meningkatkan kinerja. Kemudian apa? Yang tadinya misunderstanding, hubungannya malah jadi harmonis. Kadang-kadang kita berantem dulu loh, kita nggak suka sama orang dulu, ternyata pas selesainya, kok ternyata baik, orang baik banget. Asik banget sih orang. Kalau nggak musuhan, itu dia diem aja. Setelah diajak musuhan, diajak berantem, baru dia ketahuan. Manuel. Langsung BSD. Ya, kita kan mempelajari apakah benar, apa itu konflik dan seperti apa yang harus kita pahami sehingga konflik dan negosiasi ini menjadi berguna dalam organisasi. Nah, ya. Dia harus jaga itu tanpa merahnya. Benar nggak sih? Jaga tanpa merah. Apa ya? Oke. Masih berhenti itunya, Bu. Gimana? Kayak gitu. Oh, masih tahu kan? Sama ya. Oke. Berarti hari ini kita akan memastikan terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi Bu minta tolong bacakan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran. Minta tolong biar deh. Pertama kita akan mempelajari definisi, selalu dimulai dari definisi. Yang kedua, ya kita punya 3 pendekatan, kita punya 3 pandangan. Ada para tradisionalis dari kata-kata tradisi, kemudian ada interaksionis dari kata-kata interaksi, ya bayangan dari interaksi, dan resolusionis dari kata dasar resolusi. Oke, baik. Yang ketiga, proses konflik. Negosiasi yang kelima. Yes, jadi akan ada 2. Kalau tadi yang konflik ada 3, ini ada 2 jenis negosiasi, yang namanya distributif dan integratif. Kita akan bandingkan kedua. Kemudian yang keenam, ya sama dengan proses konflik. Ternyata negosiasi itu ada 5 tahapan. Kemudian yang 7, nah, bagaimana peran seorang individu dalam negosiasi. Dan yang ke-8, ya, individu yang mempengaruhi negosiasi itu disebut dengan pihak ketiga. Nah, di situ bagaimana peran dan fungsi ini akan kita pelajari. Ada 2 keyword utama adalah konflik, yang pertama, dan yang kedua adalah negosiasi. Oke. Konflik. Apa sih konflik? Konflik itu adalah adanya pihak lain yang merasa bermasalah. Satu aja sudah bilang, ada sesuatu yang berbeda, itu sudah merupakan konflik. Tanpa yang satunya juga merasa harus bermasalah. Jadi biasanya karena perbedaan dalam kelompok kerja, dalam kelompok itu akan selalu yang ibu sebutkan dengan yang lain gesekan. Gesekan terjadi harus supaya kita itu bisa bekerja sama. Seperti halnya
batu ini yang berbeda-beda bentuknya kita disatuin. Untuk bisa bersatu kita harus saling mengikis. Ada ego-egonya, ada prinsip-prinsip, ada kepalasan, ada keburukan-keburukan yang harus kita hancurkan demi kebersamaan. Tanpa adanya gesekan, tidak akan terjadi harmonisasi dalam tim kerja. Dalam kelompok kamu berantem kamu misalnya kemarin ada persoalan di kelompok, Niko ada persoalan di kelompok, itu terjadi karena ada sesuatu yang ada satu pandangan dari satu pihak merasa adanya pengaruh negatif yang akan berpengaruh secara negatif terhadap sesuatu hal yang dipedulikan pihak pertama. Ada satu hal yang penting yang aku rasa aku sangat pedulikan, tapi pihak lain itu punya potensi merugikan. Satu pihak tadi sudah menjadi sebuah konflik. Tinggal bagaimana nanti respon pihak lain. Ya, ini gambarnya orang berantem. Pasti ada sesuatu. Setiap ada pertengkaran, kerusuhan, dan sebagainya pasti ada sesuatu. Oke, itu ya definisi ya. Satu pihak merasa pihak lain merugikan suatu hal yang dianggap penting. Iya. Pagi Marco. Depan aku mau beli banget. Iya. Depan aku. Sekarang kita lihat tujuan yang kedua. Kita mempelajari mengenai 3 pandangan. 3 pandangan itu, satu adalah para tradisionalis. Yang pertama adalah para tradisionalis. Tradisi. Ya, para tradisionalis ini mengatakan bahwa konflik itu pasti, sehingga ada perusahaan yang menerapkan harus zero konflik dalam. Di Jepang itu ada satu perusahaan, saya lupa namanya, dia kemudian sebelum memulai pekerjaan mereka bertemu di satu ruangan dan kemudian tertawa-tawa dulu selama setengah jam. Dari cerita, dari video, dari permainan yang membuat mereka terpingkal-pingkal dulu. Kenapa? Karena energi negatifnya yang dibawa dari rumah, dari luar itu keluar. Dan bagi mereka yang namanya konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Gak boleh ada di tempat. Ya. Usahakan dan tindakan nasional mungkin banting itu, mungkin banting pekerjaan dan seterusnya. Dan itu akan mengakibatkan hal yang negatif berkembang dalam iklim bekerja. Sehingga Marco, kamu setuju?
sebelum kita kuliah kita terbahak-bahak dulu di dalam sebuah ruangan, dicuci dulu lah ibaratnya. Tertawa terpingkal-pingkal dulu, baru masuk kelas. Apakah kamu setuju? Iya, kamu suka dari itu. Oh, dari Marco tradisionalis, tradisi. Maunya zero konflik maunya. Iya betul nggak sih? Enggak juga. Terus gimana dong? Kalau kebanyakan orang terbahak-bahak dulu dan masuk jernih gitu. Lebih jernih lagi terbahak-bahak dulu. Oh terbahak-bahaknya sendiri dulu di rumah bisa nggak kira-kira? Mari coba dulu. Ya. Biasanya, kenapa sih orang itu sampai punya rasa negatif datang ke kantor, ke kampus, atau kemana, ke komunitas yang mengakibatkan kemungkinan terjadi konflik? Karena biasanya kemungkinan konflik itu terjadi karena kita tidak jujur akan apa yang kita pikirkan. Komunikasinya buruk. Ada hal yang harusnya orang berhak menerima sebuah informasi, kita nggak ngasih. Kalau nggak ngasih tahu kalau besok ujian, jahat banget, lo udah 2 kali bikin bulan. Kalau nggak bilang sih kalau bos mau datang hari ini, sehingga gue datang terlambat, itu sih jahat lo sama gue. Karena komunikasi yang ditutup-tutup. Ya, seseorang merasa, kenapa kita berteman, gue juga jahat dong, mendapatkan informasi. Kenapa lo nggak bisa berteman baik? Berarti gue jahat. Gue sengaja untuk menjadikan misalnya, ya, komunikasi yang minim, ketidakterbukaan, ketidakpercayaan antar individu jika sudah menjudge orang lain, ya, kegagalan pimpinan merespon kebutuhan dan aspirasi karyawannya. Barangkali ada hal yang negatif yang sedang berkembang di organisasi, kemudian disampaikan, Pak, ini anak-anak itu menginginkan kalau bisa kita kerjanya itu dimundurin 15 menit karena kebanyakan kita posisi jam segitu tuh suka stuck macet di daerah Senen misalnya, jadi selalu terlambat dan akhirnya Bapak komplain kita, padahal kita juga udah berusaha sejauh ini sama bulan masih selalu ada yang terlambat. Jadi seharusnya bisa kalau boleh pertimbangkan dimundurin misalnya seperti itu mungkin tidak didengar satu. Tetap harus punishment karyawan, pada akhirnya karyawan sudah tidak nyaman, padahal ini sudah pernah aspirasi disampaikan. Kalau disampaikan kan kita butuh respon. Baik kalau kita nggak ngomong sesuatu, kita diem, tapi kita berharap orang itu tahu segala sesuatu, nggak bisa. Ya, benci banget kenapa dia begitu ya? Kita nggak pernah ngomong kok, gitu ya. Semua terjadi karena biasanya kalau itu terjadi sesuatu yang ya lihat. Yang muncul akhirnya ada yang komplain sih masih oke lah ya. Kemudian sampai jadi perang misalnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pandangan para yang kedua adalah pandangan para interaksionis. Dari interaksi. Menurut para interaksionis interaksi ini bahwa kalau orang itu damai-damai saja, harmonis, tenang,
biasanya cenderung statis, acuh tak acuh, masa bodoh, berusaha tenang. Aku nggak mau marahin karena aku tidak mau berantem, aku tidak mau tegur walaupun pekerjaannya salah daripada dia ngambek. Aku nggak mau ngasih tahu, nggak mau ingetin daripada aku dipandang bawel dan akhirnya kita musuhan. Saya nggak mau negur kamu kalau nilainya jelek supaya kamu nggak ngambek, supaya kamu tetap suka sama saya walaupun nilaimu jelek, walaupun kita nanti sama-sama jatuh nilainya. Jadi para interaksi ini mengatakan tidak semua acuh dan tidak solid terhadap kebutuhan dan perubahan, tidak butuh inovasi, tidak perlu hebat, tidak perlu keren, tidak perlu menjadi lebih baik daripada yang lain. Ya, mereka mengatakan bahwa karena pemahamannya bahwa konflik itu penting, konflik fungsional itu justru penting untuk mendukung tujuan. Karena Indoksen mengatakan kita perlu menghadirkan konflik, tapi dikit-dikit kita pilih nih di mana saya harus berkonflik. Biasanya pimpinan yang ngomong, oh hal yang ini saya butuh konflik, oh yang begini saya nggak butuh konflik, ini diatur kayak drama gitu ya kira-kira. Oh, butuh pimpinan-pimpinan yang kemudian memberikan cabai nih. Oh, kalau rujak perlu dikasih cabai. Kira-kira susu perlu dikasih cabai nggak? Nggak enak. Atau mari dikasih cabai nggak? Tapi kadang-kadang bisa dimakan. Rujak dikasih madu dikit jadi kayak kalau susu dikasih susu cabai nggak cocok ya. Kecap pasti cabai ya kan kayak tahu gitu kan. Ya, ikan bakar gitu kan. Enak, ya kan? Oke, ya. Konflik yang karena disebutkan konflik yang tertutup biasanya destruktif, sehingga kita perlu konflik yang terbuka, sengaja dibikin konflik. Sengaja dibikin konflik. Nah, ini kita sedikit keluar dari masalah. Menurut kalian, Amerika kemarin hari Sabtu menjatuhkan bom di Irak. Konflik. Ada apa sih sebenarnya tujuannya Amerika? Ikut cawe-cawe gitu. Membantu. Kira-kira ada ketakut? Ada udah lain yang memikirkan daripada sesuatu yang bukan mata yang melihat. Ada nggak sudah? Persoalan ini salah satunya kalau saya melihatnya persoalan ekonomi. Ya, kondisi global yang stuck, yang kita semua sedang tidak bertumbuh, tidak baik-baik saja. Harus ada yang menjadi korban. Ini dari sisi ini ya, saya lihat ya, dari sisi ekonomi. Dan akhirnya kan dia harapkan mengguncang harga-harga mata uang di negara-negara yang perlu untuk dianggap menjadi korban, seperti efek kesetimbangan itu sudah nggak bisa tumbuh karena persoalan kredit dan seterusnya. Dia harus membuat supaya ekonomi itu ada yang hilang dan kemudian dengan harapan dia yang keungkit itu begini. Biasanya persoalan-persoalan itu nggak lepas dari persoalan ekonomi. Nah, saya lihat di sini Amerika kayaknya kalau yang penting sehingga rakyatnya nggak suka ya. Nah begitu kita perang, sudah pasti begitu Amerika perang itu on the way dan habis. Kata siapa Indonesia nggak terlibat tidak? Kau perhatikan kalau nuklir itu terjadi, kalau perang itu terjadi dan semua orang mengeluarkan sudah egonya sudah keluar, kalau harga dirinya istilahnya sudah hancur sudah dari sini apa yang terjadi? Semua dari upayakan karena udah nggak peduli sama rakyat. Ngebom karena itu dia kita punya atmosfer ya di titik tertentu dalam keadaan tidak normal dia akan menjadi selubung, dia akan menjadi selubung bagi bumi. Dia jadi selubung, apa akibatnya? Bumi ini akan bukan saja panas, sudah kondisinya dipanasi kemudian tertutup, bisa jadi nanti akan panas
fase luar biasa bapak atau dingin ekstrim, dia mengalami fase dingin ekstrim, dan kemudian kamu percaya tanaman akan hidup? Kita nggak punya nasi nggak bakal ada, yakin binatang-binatang masih hidup jadi sumber makanan kita. Air yakin tidak ada radioaktifnya. Tumbuhan nggak bisa kita makan. Kamu nggak bisa membayangkan makan ayam, makan telur, udah nggak ada. Air kita nggak bisa makan. Nggak bisa minum, masuk. Apa itu? Namanya mematikan hak hidup orang banyak generasi kita kan sih. Oke, ini kalau pandangan yang awal tradisionalis mengatakan harus zero konflik. Kalau ini dia mengambil konflik-konflik yang dianggap penting. Saya nggak tahu apakah Amerika termasuk yang ini. Dia mengambil titik, setelah itu udah selesai, kemudian nanti dia mengakhirkan lagi. Saya nggak tahu. Ya, kita belum tahu sama apa di kepala Donald Trump. Oke. Perbedaan konflik tadi disebutkan kata internasionalis itu ada yang namanya konflik fungsional dan disfungsional. Kalau memang konflik itu penting dan berguna, namanya fungsional. Kalau tidak penting, itu disfungsional. Seperti halnya tadi mungkin Amerika punya pemikiran, saya juga nggak tahu, berharap mereka tidak salah langkah, ya. Jadi ternyata konflik ada yang namanya fungsional dan disfungsional. Ya, tentu disfungsional itu biasanya tidak disarankan yang dan perlu kita pahami ternyata dalam konflik itu menurut Robin and Judge, dalam bukunya Robin and Judge ini, ternyata konflik itu sebenarnya ada 3. Konflik itu ada 3, ya. Namanya adalah konflik tugas, konflik proses, dan konflik hubungan. Konflik tugas itu terjadi terkait sesuatu yang sedang ditugaskan. Misalnya siapa? Angel dikasih tugas. Bu, saya kalau sama Niko itu tugas itu nggak selesai. Kemarin gara-gara saya diganggu sama Niko, akhirnya kan ibu suruh submit jam 9, saya terlambat. Kenapa kan lakukan itu? Dia banyak tanya, kan soalnya dia memperhatikan tugas, akhirnya dia terlambat dan dia minta tolong. Akhirnya kita dua-dua sama-sama terlambat pada akhirnya. Konflik. Kamu marah sama Niko pada waktu itu. Niko juga marah. Lah Angel, kamu nggak bantuin saya, kata kamu bestie sama saya. Tapi kenapa nggak bantuin saya sampai selesai? Itu kan udah janji bantuin. Nggak boleh tinggalin saya kalau kayak gitu. Satu sisi, apa yang terjadi di situ? Ada konflik tugas. Di sisi lain terjadi konflik apa lagi? Konflik hubungan. Bila dianggap menjadi hubungan musuhan lah berdua.
Padahal kalau kita lihat ternyata persoalannya apa? Persoalannya apa? Persoalannya apa coba? Tugas. Hah? Tugas. Masalahnya tugas. Larinya malah ke konflik hubungan. Waduh, bener. Coba sekarang. Mana coba kalian? Sekarang kamu identifikasi, ada nggak kamu ternyata persoalannya konflik tugas, tapi ternyata di hubungan. Ada ya? Kebanyakan kita, ini di buku ini kamu cari nih terkait dengan sesuatu yang sedang berjalan. Misalnya yang sederhana aja deh, kalau misalnya dalam keluarga, ya kita punya masa kecil ya, waktu kita masih kecil, ini usia aja deh, usia 0 sampai 1 tahun, sampai 12 tahun lah ya, 12 sampai 18 sampai 25. Bisa 26 sampai mungkin ada satu pihak, satu waktu di mana kita merasa merasa sedih sama kondisi saya aja deh, kamu misalnya saya merasa kenapa sih waktu kecil anak saya sudah saya lahirkan, sudah saya berikan susu bayi yang termahal, kemudian sudah dikasih makanan yang bergizi, dikasih dilindungi, disayang pada saat usia 19 tahun di fase perjalanan hidupnya, kok dia bentak saya sebagai orang tua, kok diaturin orang tua tidak mau berangkat kerja. Nih yang bikin ini ya, ini cerita orang tua kita semua nih. Kenapa? Ibu mau nanya, kenapa kalian kalau ditelepon sama atau di WA sama orang tua nggak pernah jawab? Hampir semua, bahkan sudah bikin lucu-lucuan di TikTok. Kenapa? Masa gitu? Ibu-ibu bilang gini, saya bingung loh, saya tuh sayang sama anak saya, tapi kalau di chatting itu kayak kita chatting sama orang yang ingin putusin kita gitu loh. Itu kalau mau itu tapi begitu. Soalnya nanya di mana Bu? Halo sayang, dijawabnya ya. Mama sayang sama kamu gini. Ya mah, gitu aja. Jadi cerita TikTok itu gitu. Saya chatting anak saya dengan penuh cinta, seolah-olah pasangan saya itu adalah orang yang kalau bisa putus sama saya gitu loh. Kenapa sih nggak sering dibales? Kenapa sih? Malu gitu. Enggak. Mama kan kok enggak tuh? Ini mama-mama semua nih perwakilan nih. Kenapa sih? Tugasnya romantis ya. Nanti jawabnya lama gitu. Kadang-kadang baru sore baru dibales. Why? Itu bapak gue. Ini dalam konteks apa? Chatnya itu maksudnya apa? Kadang-kadang orang tua kamu hanya untuk nanya pada respon kan, oh iya tenang. Sebagai orang tua tuh banyak hal yang dipikirin karena kamu itu cintanya orang tua. Menurut kalian nggak penting ya di chat gitu? Penting ya. Kalau orang tuanya cuek apa nggak penting? Kakak lagi apa? Nggak dijawab. Kakak nggak dijawab. Sebenarnya kenapa sih kalau boleh perwakilan sekalian? Itu yang biasa juga, tapi itu udah walang siapa juga. Oh, karena takut disalahin gitu ya. Males akhirnya. Harusnya dimanain sih? Mau itu dimanain sih? Anggap aja di pokok pantat Jadi bestie. Ya biasa diceramain dulu jadi udah bosan. Jadi bosan ya, malas sama ceramahnya, pengen yang lainnya gitu ya, kalau bisa yang hal lain ngomongnya. Tapi kalau mamanya lagi ngajak mesra-mesra, untuk dicuekin. Justru itu Bu anak Bu. Lah, musuhan dong akhirnya. Nah gitu, jadi Tiba-tiba sudah biasa benar. terjadi konflik dalam proses kehidupan manusia. Misalnya ini define. Nah di sini udah mulai begini nih. Kalau kamu
begini itu akan begini seterusnya. Enggak tuh. Harus kita kembalikan. Harus kita kembalikan bahwa ternyata Masih bisa. kita lahir dengan cinta loh. Kita dari awal cinta. Dari awal. Dari awal dari proses maskulinasi, gitu ya. Apa belum terjadi proses apa namanya kehamilan orang tua. Ternyata persoalannya di usia ini doang. Harusnya bisa diperbaiki ya awalnya. Sama juga di proses produksi. Ya, barang sudah bagus nih, barang sudah bagus. Ternyata kemudian di packaging sudah bagus, kemudian di quality control sudah bagus. Ternyata pengantarannya jelek. Akhirnya mungkin orang akan memarahi yang ngantar ekspedisi. Gara-gara lu ya, barang kita ternyata dicap jelek sama customer. Karena persoalannya di sini. Apakah itu dicap jelek semuanya dan kita buang? Yang diperbaiki. Ini yang disebut ternyata konflik itu hanya tiga Marco. Apa konflik? Jason pertama. Nah ini konflik ada tiga, ada apa aja? Konflik tugas. Yes. Ya, jadi sebenarnya konflik itu ada tiga. Yang biasanya terjadi, semua konflik kita bawa ke konflik. Padahal sebenarnya persoalannya bukan antar pribadi, tapi kita benahi itu di sini. Jadi menurut interaksionis ini bahwa dengan adanya konflik ini, dengan adanya konflik tugas, kira-kira pada akhirnya kita memperbaiki nggak di sini? Iya. Ada pimpinan juga harus tahu, wah ternyata bagian produksi aman-aman, saya harus cari masalah. Apa kira-kira yang membuat bidang mereka supaya mereka lebih aware tentang keselamatan kerja? Di situ dibuat. Ya. Atau mungkin di konflik proses. Sedangkan konflik hubungan kebanyakan jelek, tetapi seringkali konflik hubungan itu akan membuat yang tadi dari menjadi lebih semakin harmonis, lebih manis lagi, ya. Jadi saya bisa menjadi positif, bisa positif. Jadi sekarang belajarlah kalau pada saat kita mengalami konflik, dicek apakah konfliknya apa nih, hubungan, proses atau tugas. Kalau persoalan masalah tugas saja atau proses ya selesaikan itu, jangan ditarik-tarik ke masalah jangan ke tarik-tarik ke persoalan ya. Konflik misalnya kamu dimarahin soal nggak ngerjakan tugas, fokus aja perbaiki tugas, berarti kita sudah challenge kita untuk memperbaiki tugas kita, nggak usah lari ke masalah persoalan hubungan atau pribadi gitu loh, paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga adalah para resolusionis, dari kata resolusi, atau resolusi. Suatu hal yang berbeda dari interaksionis. Belum. Kata para konflik resolusionis ini, konflik di dunia kerja tidak produktif selain memproduksi stres. Dia mengatakan, interaksionis, gak usah lah buat masalah. Kan dia bilang katanya perlu konflik nih, cari konflik yang fungsional. Gak usah lah bikin masalah, kenapa? Kalau sesuatu yang dibikin-bikin itu bikin stres. Gak usah lah bikin konflik tugas, konflik proses. Ada yang interaksi yang memang sengaja membuat konflik-konflik sengaja diciptakan, bagian daripada acting ya. Kita kadang-kadang perlu
buat konflik para interaksionis. Kayak pacaran tuh kadang-kadang kan ceweknya pura-pura ngambek, ini cewek nih kebanyakan interaksionis nih. Gak dijemput marah, terlambat marah, ngasih duit sendiri marah, gak dikasih duit marah, senangnya marah-marah. Nah, dia ciptakan konflik, bagian daripada caper. Mungkin dia kurang perhatian sehingga harus pura-pura marah, terlalu ada aja yang buat. Nah, kata resolusionis, gak usah berantem deh, gak usah ciptain konflik deh, cewek-cewek deh. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan stressful. Mau bikin persoalan, ya. Kalaupun ada konflik, kita selesaikan. Karena konflik itu terjadi di manusia itu wajar. Kelompok itu harus seperti kita telah belajar, kelompok itu akan mengalami fase yang namanya storming. Itu wajar loh. Kenapa dia terjadi? Dia sudah kita selesaikan. Tapi kita nggak susah mempercayai jangan apakah harmonis, adem ya. Kita orang tidur, ya. Akhirnya orang tidur. Jadi kalau misalnya kalian diam, ibu harus ingatkan. Tapi bukan berarti ibu selalu ciptakan konflik. Kalau ada yang masalah nggak bisa betulkan, ada yang masalah saya betulkan. Apa yang perlu ditegur ibu. Kalau nggak tegur saya nggak tegur. Karena nggak apa namanya tidak perlu menciptakan sesuatu yang tidak perlu, ya. Jadi beda ya tiga pandangan tersebut ya, bisa dipahami ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tanya aja deh apa ada. Biar nanti ibu capture. Bu, kenapa anak-anak muda itu? Anak-anak. Gitu. Bu, kenapa anak muda zaman sekarang itu kayak lebih mementingkan pacarnya daripada orang tuanya? Kayak misal orang tuanya kayak nyuruh apa dia nggak mendengarin, terus kira cewek atau cowoknya yang nyuruh dia balas dengerin. Ya, terus kalau dia kasih perempuan kasih yang murah gitu malah, tapi dia nggak pernah ngasih orang tuanya gitu. Oke, jadi bicara tentang semua orang mengenai Islam, mengenai perasaan. Pada saat kalian bercerai, sebagai senior ya, itu sebagai siapa? Jangan orang tua ya. Saya adalah bestie kamu yang senior, kan pernah mengalami ya. Jangan sebagai dosen. So, pahami sebagai seorang senior yang pernah merasakan. Jatuh cinta itu adalah suatu fase jatuh cinta itu adalah sebuah fase yang akan dialami setiap manusia yang punya perasaan. Kalau perasaannya mampu pasti ada. Dan itu termasuk yang paling indah di antara semua fase perjalanan manusia. Pada kenapa kamu pas jatuh cinta itu kamu merasa kita merasa sangat mementingkan sih ya dibandingkan yang lain. Maka kita nggak mementingkan orang tua. Kenapa? Karena pada saat jatuh cinta terjadi dopamin luber. Orang yang mabok gitu ya, dia akan pada saat kamu sudah merasa jatuh cinta, dopamin kamu luber, hormon bahagia kamu itu luar biasa menyenangkan. Seperti halnya kamu sedang terbahak-bahak, kamu merasa terbahak-bahak, nonton film lucu atau ada sesuatu yang sampai kamu, aduh sudah aku nggak kuat banget, aku sakit banget. Itu luber. Pada saat dopamin yang keluar, dia luber, dia akan merangsang yang namanya oksitosin lagi. Nyaman. Wah, gila banget. Ini pakai dengan serotonin.
Kalau kamu lagi ketawa kira-kira diberhentikan sama berasa, kenapa? Dia kan lagi, kamu lagi kondisi nggak sadar. Dan biasanya hormon ini juga ada fasenya, ya, ada fasenya. Kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kemudian ada lagi fase 10 tahun. Sebenarnya kalau kamu pacaran sampai dengan 3 tahun, kamu misalnya ya, kamu hanya punya harta mobil, sampai kamu kehilangan mobil demi dia. Kehilangan teman ya. Dompet kamu sampai habis, deposito kamu yang ada 50 juta tinggal 1 juta. Dan saat itu kamu tetap memaafkan dia yang menghabiskan uang kamu. Lebih dari 3 tahun tetap muncul rasa apa? Ya sudah, memang saya lagi dia memang kelakuannya. Kamu sudah takut juga. Kalau 1 sampai 3 tahun jatuh cinta pasti buta. Pasti buta. Pasti. Tapi cara kontrolnya gimana? Jadi para resolusionis ini mengatakan bahwa kita kendalikan konflik apa yang ada kemudian kita selesaikan. Ya. Oke, yang ketiga, tujuan ketiga masih punya 5 lagi nih. Ini adalah step-step proses konflik. Step-step konflik. Pertama-tama adalah yang pertama adalah stage 1 adalah kita menyadari potensial opposition. Ada perbedaan, beda gender, beda angkatan, beda kalian sama saya kan kita beda angkatan, beda paham politik, beda apalagi beda ras, beda kampus, ya, beda hobi. Ini akan mengakibatkan potensi ketidaksamaan atau potensi berseberangan, ya. Sehingga hal-hal yang harus dilakukan adalah kita melakukan yang harusnya adalah komunikasi, kondisi struktur serta pribadi. Orang yang intro sama ekstro biasanya berantem enggak? Intro sama ekstro berantem enggak? Dengar suara, nada suaranya pasti jadinya ngantuk. Ya, karena daripada dia bilang kakak diem nanti daripada dia sakit hati, ibu takut dia wah terluka di hati anakku. Jadi sangat pengertian ya. Dia bilang kak, oh iya. Ya. Ternyata sesuatu yang berbeda itu punya potensi, tapi tidak harus begitu. Yang stage yang kedua, setelah kita punya potensi berbeda, kita punya potensi berbeda. Yang stage kedua itu kita mempersonalisasi. Apakah kita terima atau di hati saja? Kita misalnya tidak suka sama, oh saya nggak suka nih sama orang bule misalnya, kita punya rasial gitu. Saya nggak suka sama bule. Saya rasakan aja atau saya terima? Bisa dua. Kamu nih ya orang bule datang ke sini ngambil ini ya, kita bilang rasial kan orangnya. Kok ngambil kayak orang pada masih diterima atau hanya dirasakan? Ini sebagai sebuah personalisasi. Berikutnya adalah intention. Bagaimana dia menyikapi perbedaan yang ada? Apakah berkompetisi atau berkolaborasi atau kompromi atau menghindar atau mengakomodasi? Gambarnya kayak begini. Ya. Gambarnya kayak begini. Kalau kita, ini adalah cooperativeness atau kerjasama. Ya, ini adalah kedisiplinan. Orang yang kerjasama, yang tidak kooperatif, tapi dia tidak disiplin, dia akan avoiding. Kamu merasa nggak kalau kamu suatu saat harus menghindar? Itu Pak Samuel. Tapi kamu merasa nggak? Misalnya, gue baru dimarahin.
avoiding. Kalau ada avoiding, kita bisa membaca, oh ada sesuatu dengan orang itu. Ini kok ketemu Bu Diksi tiba-tiba nggak mau ke toilet, belok ke toilet. Bilang ada apa dia? Ada apa nih? Tapi kalau ketemu, hai Bu, berarti nggak ada apa-apa. Kan kita di sini kita bisa lihat. Sering ketemu Christian. Bu Christine hampir setiap hari ya, setiap waktu ya kalau ketemu pasti deket pagar ya. Kenapa kita selalu ketemunya dekat pagar? Orang yang avoiding kita bisa jadi mungkin dia lagi berdrama sama dirinya, atau yang kedua ada sesuatu yang dia rasa berkonflik dengan kita. Ya, kok lu tahu dia konflik, kok nggak suka sama lu? Dia menghindar. Jadi kita nggak bisa bilang enggak, gua nggak apa-apa, lu menghindarin gua. Berarti dia orangnya tidak disiplin dan tidak kooperatif. Kalau menghindar. Dia menghindar. Tapi salah nggak menghindar? Itu kita bisa membaca aksi. Menangkal compliant handling, menangkali Coba konflik. menghindar bagus ya. Kalau orang yang tidak kooperatif tanya. tetapi disiplin, berkompetisi, berantem. Apakah berantem positif atau negatif? Berantem positif, ayo adu kekuatan, ayo adu pintar, ayo adu nama branding, ayo gue lawan lo. Tapi bukan ada satu fase yang kita harus menghindar. Berarti itu sudah menurut kamu sudah nggak bisa diselesaikan. Keren banget. Sadis Niko. Sadis. Tidak kooperatif, Satu orang poin. akan bersaing atau dia menghindar. Itu berarti sudah nggak ada jalan keluar. Kalau orang yang agresif, dia akan ngajak berantem. Kalau dia nggak agresif, mengalah. Karena dia tidak mau berkompetisi. Kita lihat, kalau dia antara kooperatif dan disiplin, dia akan berbolong kalau gede, cari-cari 50-50 deh. Kalau tipe yang kooperatif, tapi tidak disiplin, sini deh gue yang bayarin. Ada nggak kamu ketemu tugas kelompok? Kok nggak bisa ini, kok nggak bisa kerjasama? Nanti gue yang bayarin deh. Makan siang kalian kerjain ya, sorry ya. Itu kan bisa digunakan untuk tidak konflik. Dia kan udah tahu dua kelompok. Saya nanti bagian fotokopi atau saya nyatakan ke berisiin atau gimana? Dia apa? Mengakomodasi semuanya. Jadi sehingga akomodasinya kan gambarnya panjang dan ngegendong orang yang kurang. Hal yang orang tidak bisa dia ambil alih. Gue bayarin semua apapun yang lu kerjakan, gue yang ambilin, gue yang antarin, gue yang itu namanya memecahkan masalah. Kalau kita merasa kita punya kemampuan untuk menggendong yang kecil. Kalau kooperatif dan asertif, kooperatif bisa kerjasama dan tingkat disiplin tinggi. Ayo kita kolaborasi. Kamu bisa apa, saya bisa apa, kita satukan. Sama-sama ya. Sama tingginya, sama besarnya, sama lebarnya, sama luasnya. Silakan kolaborasi. Jadi ini adalah cara compliant handling menangani persoalan akibat konflik. Dan kita lihat antara konflik Israel sama Iran. Apa yang akan terjadi? Kalau mereka kompetitif saat ini berarti mereka tidak bisa kerjasama, tidak ada potensi kerjasama, dan sama-sama disiplin keras. Hanya orang-orang keras yang mau bertarung. Apakah nanti bisa bergeser ke sini? Apakah nanti bisa bergeser ke sini? Saya nggak tahu. Kemungkinan ke sini kayaknya susah kolaborasi yang paling. Persoalannya mungkin nggak bisa ke tengah sini. Jadi kok ketidakkooperatifannya diturun sedikit, kemudian tidak kooperatif turun sedikit, kedisiplinannya, kekerasannya turun sedikit, tidak kooperatifnya digeser ke sini sehingga bisa berkompromi. Maka perang bisa dihindarkan. Tapi kalau terus tidak berkooperasi, mungkin harus ada yang ditukar-tukerin. Mungkin, yaitu, oke, permintaannya apa sih? Palestina dibebaskan. Kemudian apa lagi yang diminta dari itu? Tidak ada bagian itu dong, mau ke bagian. Nah, yang tadi ya,
Jadi ini intention, compliant handling, conflict in handling intention. Bisa berkolaborasi, bisa berkompetisi. Stage yang keempat adalah bagaimana reaksinya dan pada akhirnya meningkatkan kinerja kelompok ataupun menurunkan kinerja kelompok. Nah, negosiasi di terakhir nih, 5 menit terakhir aja ya. Negosiasi adalah bisa dibantu dibaca. Akhir. Negosiasi adalah proses di mana 2 atau 3 pihak bertukaran barang dan jasa yang berupaya menyetujui yang nilai yang bersifat saling dibaca. Yes. Berupaya menyetujui, suka nggak suka akhirnya menyetujui. Bisa jadi kan karena harus ada kompromi, bisa jadi kompromi kolaboratif maupun accommodation. Bukan yang ini ya, bukan yang unkooperatif. Negosiasi bicara tentang kooperatif. Nah, ada 2 jenis, distributif dan integratif. Distributif di sini dia bisa mengambil semuanya, sebanyak-banyaknya, ya. Get as much of the pie as possible. Kalau bisa saya mengeruk sebanyak-banyaknya. Ini ada satu pizza. Kalau bisa gua ngambil semua. Kalau enggak 90, kalau enggak 70. Dia akan sebanyak mungkin mengeruk keuntungan dari 2 orang yang bertikai. Ya, get as much. Motivasinya adalah menang atau kalah. Ini biasanya orangnya tidak kooperatif ya, tidak kooperatif dan asertif banget. Posisinya I can go beyond this point on this issue. Interestnya sebagai oposisi. Information sharingnya tuh sedikit. Dia bahkan tidak akan menceritakan secara detail. Kalau bisa saya mengambil keuntungan lebih banyak terhadap sesuatu yang sama. Kalau juga dalam hal pacaran kan, apakah perundingannya itu nanti integratif atau distributif? Kalau distributif berarti pihak satu akan mengambil lebih banyak keuntungan daripada yang kamu. Ya, biasanya orang-orang yang pemikirannya distributif ini short term, pendek. Kebalikannya dengan integratif, dia itu akan mencari win-win solution. Kamu 50, aku 50 ya. Atau saya 51 mau 49. Kenapa? Karena memang begini dan begitu. Oke, kita setuju, bisa jadi. Ya. Kemudian fokusnya adalah keuntungan bersama. Ya. Kemudian lebih jangka panjang dan long term. Jadi singkat kata integratif itu kita masing-masing sama-sama suka. Ya. Ada kan negosiasi yang kayaknya itu yang dapat lebih banyak, memang ada yang sih. Ada yang lebih banyak. Ya. Dalam negosiasi ini banyak hal yang bisa berperan. Misalnya terkait dengan kepribadian. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa bernegosiasi dan biasanya lemah negosiasi. Kemudian suasana hati, ya perlu diperhatikan. Kenapa hal ini ada suasana hati kita positif dan negatif, lebih buruk atau lebih positif, ya bisa jadi kalau kondisi kita lagi buruk kita nggak bisa mengambil negosiasi yang maksimal sehingga kita akan dirugikan pada saat negosiasi. Budaya dan gender, apakah gender menentukan negosiasi? Kebanyakan perempuan itu katanya lemah dalam hal negosiasi. Apa-apa yes. 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 Kamu ini ya, iya. Kamu begitu ya, iya. Kalau cowok, kamu gini ya. Apa? Jarang yang masuk iya. Nanya dulu. Perempuan itu makanya jarang wanita diposisikan sebagai negosiator jarang, walaupun karena wanita itu kalau sudah menyentuh hati ya sudah buka juga. Kalau pria itu lebih menggunakan berkali banyak terkait dengan otaknya dibandingkan wanita itu lebih multitasking. Dia bikin A, bikin B, bikin C, bikin D, bikin E, bisa ada sesuatu. Ya, sambil nyetir, sambil pakai listrik, sambil buka handphone, sambil ngobrol, kalau lagi makanya fokus. Ya, ini adalah pihak-pihak negosiasi
Oke, baiklah, kita sudah sampai di kita akan membuat review daripada pagi hari ini. Oke. Yang pertama adalah kita punya 3 konflik, ada tradisionalis, ada nasionalis, dan resolusionis. Ya. Yang masing-masing itu menggambarkan pandangannya mengenai konflik. Ada yang ingat konflik itu apa? Boleh disampaikan? Konflik itu adalah apabila satu pihak sudah merasa negatif akibat dari pihak lain menunjukkan sesuatu yang dia rasa penting yang dia dapatkan oleh pihak lain. Yang konflik, ya, konflik. Dalam konflik akan ada proses handlingnya. Ada 5, yaitu menghindar, kemudian berkompetisi, kemudian kolaborasi, kemudian ada yang namanya lagi akomodasi apa ya sih? Kompromi. Terima kasih ya. Kemudian yang terakhir, dalam penanganan konflik ini harus ada pihak ketiga yang akan menjadi jembatan yang disebut dengan negosiator. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi, kemudian Ibu ingatkan kembali akan tugas yang harus kita kerjakan ada di partisipasi. Tugasnya dikerjakan minggu depan. Ya, next pertemuan kita akan quiz. Oke ya. Oke ya, jadi masukkan tugasnya. Tapi maksudnya budaya ya. Iya. Budaya partisipasi terakhir kalau dilakukan. Kemudian minggu pertemuan berikutnya kita akan kuis. Jadi itu sebagai cara pengumuman. Kita kuis sekaligus review, sekaligus isi ya di pertemuan yang terakhir. Kalian siapkan kelompoknya untuk mengadakan kuis. Ya. Bu, UAS kita open book nggak? Nanti ada lagi. Oh my god. Beli. Oke. Lagi aja. Apa lagi? Ketua kelas ada berapa yang masuk hari ini ya? Ketua kelas. 8. 8. Jadi terima kasih ya pada yang sudah masuk hari ini. 8 sudah masuk. Terima kasih kelas atas rekamnya hari ini. Kemudian kita akan tutup kelas ini, kita bersama-sama berharap semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membuat kalian bisa memahami mengenai apa itu konflik, bagaimana prosesnya dan bagaimana negosiasi, dan bisa digunakan untuk bermanfaat bagi kita.
Terima kasih buat semuanya. Makasih Bu.